Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan. Saya Asmawiyah, dosen dari STI Tridharma Nusantara Makassar. Di video kali ini saya akan memaparkan pertemuan ke-8 dengan tema lingkungan kerja, keselamatan, dan kesehatan kerja atau disebut juga dengan K3. Di pertemuan ini ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian dari lingkungan kerja. Yang kedua, jenis-jenis lingkungan kerja. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi. Yang keempat, indikator. Yang kelima, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keenam, tujuan. Dan yang terakhir, indikator keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, untuk pembahasan lebih lanjut, silahkan kalian simak video berikut. Lingkungan kerja serta keselamatan dan kesehatan kerja merupakan dua hal yang saling terkait dan memiliki peran penting dalam mendukung produktivitas karyawan. Lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan mendukung akan menciptakan suasana kerja yang positif, sehingga karyawan dapat bekerja secara efektif tanpa adanya gangguan atau risiko cedera. Dalam hal ini, perhatian terhadap K3 menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat kondisi kerja yang tidak aman dapat menyebabkan kecelakaan kerja, dapat juga mengakibatkan dampak negatif terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Berikut ada beberapa definisi yang terkait dari pengertian lingkungan kerja. Yang pertama, menurut Kashmir, bahwa lingkungan kerja merupakan suasana atau kondisi di sekitar lokasi tempat bekerja. Lingkungan kerja dapat berupa ruangan, layout, sarana dan prasarana, serta hubungan kerja dengan sesama rekan kerja. Selanjutnya, menurut Sudarmayanti, bahwa lingkungan kerja merupakan keseluruhan bahan yang dihadapi lingkungan sekitarnya, di mana seseorang bekerja, serta pengaturan kerjanya itu sebagai perseorangan maupun juga sebagai kelompok. Begitupun menurut Afandi, bahwa lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja atau karyawan yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga akan diperoleh hasil kerja yang maksimal. Selanjutnya, jenis-jenis lingkungan kerja. Yang pertama, lingkungan kerja fisik. Yang kedua, lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja fisik diantaranya sarana dan prasarana yang ada dalam perusahaan. Yang non-fisik itu termasuk hubungan antara atasan dan bawahan dan sesama karyawan atau sesama bawahan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja, silahkan kalian simak video berikut. Tempat kerja ibarat seperti rumah sendiri. Bagaimanapun, karyawan harus senyaman mungkin di tempat kerjanya. Berikanlah kebebasan bagi karyawan untuk menata meja kerja dan ruangannya sendiri, seperti membawa pot bunga mungil untuk memompa semangat dalam bekerja, atau menempelkan foto pasangan pada meja kerjanya. Tentunya, untuk beberapa perusahaan, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai SOP perusahaan atau sebagainya. Ciptakanlah kebersamaan dalam perusahaan sebagai sebuah tim. Banyak hal yang dapat dilakukan, misalnya dengan mengadakan office gathering atau team building. Perusahaan besar tentunya sudah memiliki budget tersendiri untuk itu. Namun, tidak ada salahnya bila memilih tempat yang tidak begitu jauh supaya menghemat pengeluaran. Hal paling sederhana yang bisa dilakukan adalah mengadakan acara makan siang bersama, ataupun mengadakan pesta kejutan sederhana bagi karyawan yang sedang berulang tahun. Berikut ada beberapa indikator dari lingkungan kerja. Yang pertama, penerangan. Yang kedua, suhu udara. Yang ketiga, kebisingan.
Yang keempat, penggunaan warna. Yang kelima, ruangan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, hubungan karyawan dengan karyawan lainnya. Baik, pembahasan selanjutnya, pengertian dari keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Kashmir, keselamatan kerja adalah aktivitas perlindungan karyawan secara menyeluruh. Sedangkan keselamatan kerja adalah upaya untuk menjaga karyawan agar tetap sehat selama bekerja. Kemudian yang kedua, menurut Darnoto, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu upaya guna menciptakan perlindungan dan keamanan bagi tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Lanjut, tujuan keselamatan kerja. Yang pertama, membuat karyawan merasa nyaman. Yang kedua, memperlihatkan proses kerja. Yang ketiga, agar karyawan berhati-hati dalam bekerja. Yang keempat, mematuhi aturan dan rambu-rambu dalam bekerja. Yang kelima, tidak mengganggu proses dalam bekerja. Yang keenam, dapat menekan biaya. Yang ketujuh, dapat menghindari kecelakaan dalam bekerja. Dan yang terakhir, dapat menghindari tuntunan dalam pihak-pihak tertentu. Pembahasan selanjutnya, indikator keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini ada 5 indikator dari K3. Yang pertama, keadaan tempat lingkungan kerja. Yang kedua, pengaturan udara di tempat bekerja. Yang ketiga, pengaturan penerangan. Yang keempat, pemakaian dalam peralatan kerja. Dan yang terakhir, kondisi dan mental karyawan di dalam bekerja. Demikianlah pembahasan pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.